Rekan-rekan rekam wisata, berikut ini perjalanan kita menuju sebuah situs yang menurut banyak penelitian merupakan tempat berdirinya pusat kerajaan Dayak Tonyoy dan Benua di Kutai Barat. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-13 bernama Kerajaan Pinang Sentawar. Kali ini rekam wisata menyajikan kepada Anda sekalian liputan di lokasi situs yang sangat dihormati oleh masyarakat Kutai Barat dan sudah melegenda ini sejak zaman Belanda hingga sekarang. Garis besar cerita tentang Kerajaan Pinang Sentawar ini menyebutkan ada seorang raja perkasa bernama Aji Tulur Dijangkat yang saat bayi diturunkan ke bumi dalam sebuah kelengkang di sebuah tempat bernama Bengkalang. Kelengkang itu adalah anyaman bambu, tempat yang sampai sekarang ini dipergunakan untuk menaruh sesajen ketika mengadakan upacara plas. Plas yaitu upacara penghormatan kepada roh-roh leluhur menurut kepercayaan sebagian dari masyarakat di sini. Aji Tulur Dijangkat ini dipelihara dari kecil hingga menjadi pria dewasa yang tampan dan perkasa oleh seorang petani bernama Sengkrea. Selanjutnya diceritakan bahwa Aji Tulur Dijangkat ini menikahi seorang wanita cantik yang waktu bayi keluar dari sepotong bambu besar, yaitu bambu petung. Ditemukan oleh seseorang saat pergi berburu di hutan. Setelah dewasa, perempuan ini menjadi wanita yang cantik, kulit putih, tinggi semampai, rambut panjang, dan diberi nama Muk Manar Bulat. Diceritakan bahwa mereka bagaikan pinang dibelah dua, pria Dayak perkasa yang tampan dan wanita Dayak yang memang sudah terkenal kecantikannya. Aji Tulur Dijangkat menyatakan dirinya sebagai raja di Kerajaan Pinang Sentawar, berpusat di tempat yang kita kunjungi ini. Ini kita lagi belok ke sana. 700 tahun silam, jauh sebelum adanya VOC dan Belanda. Pasangan raja dan permaisuri ini melahirkan beberapa putra yang bernama Narasguna, Sualasguna, Jeliban Benak, Tantaguna, dan Puncan Karna. Selanjutnya putra-putra mereka itu menjadi pemimpin pada kelompok anak suku Dayak seperti suku Tonyoy, suku Benua,
Bentian, dan lain-lainnya. Rekam wisata tidak dalam kapasitas untuk mengurai sejarah di tempat ini. Apa yang diuraikan tadi hanyalah garis besarnya saja. Rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih dalam dapat mencari beberapa referensi yang banyak ditulis oleh para peneliti, baik peneliti Belanda maupun peneliti hingga sekarang ini, termasuk beberapa mahasiswa yang menyusun skripsinya mengambil sejarah Kerajaan Pinang Sentawar. Ya, di sini kita lihat ada pahatan dari patung-patung yang di bagian bawahnya diberi nama masing-masing. Patung ini sekalian merupakan tiang penyangga bangunan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat memfasilitasi masyarakat yang memang sejak lama sudah datang ke tempat ini meskipun belum ada pendopo yang ada ini untuk melakukan ritual-ritual sesuai dengan keyakinan mereka. Suatu yang unik dari tiang-tiang ini, tiang ini bukan dari beton, tapi dibuat dari kayu yang utuh, kayu ulin, atau di sini disebut telihan, ada juga yang menyebutnya sebagai kayu besi. Kayu ini begitu langka, namun sangat diperlukan ketika membangun pendopo ini. Ya, kita lihat di sebelah pendopo ada yang kecil. Nah, disitulah tempat menaruh situs yang menjadi titik awal penelitian di sini, yaitu situs peninggalan yang terbuat dari perunggu. Itu semacam macan, jadi rekam wisata juga tidak begitu mengerti apa, hanya melihat saja. Nah, ini kita di depan Tulur Aji Tulur Jejangkat. Dalam bangunan kecil sebelah kiri pendopo ini, itu tersimpan situs yang dimaksud. Situs Sentawar ini ditetapkan oleh pemerintah Kutai Barat sebagai objek wisata yang terbuka untuk umum, boleh dikunjungi siapa saja, perorangan maupun kelompok, dan dari mana saja. Prosedur ke sini tidak seperti tempat-tempat wisata lainnya, karena memang kunjungan tidak intensif, sehingga kita tidak menemukan di sini petugas yang menjaga sebagaimana layaknya tempat-tempat wisata lainnya. Posisi Sentawar ini
Pintu gerbangnya berada mengarah ke Sungai Mahakam. Itu mengarah ke sungai kecil yang ada di sebelah dari bangunan ini. Dan konon di sungai itu juga ada sesuatu yang sangat dipercaya oleh penduduk sekitar sini, yaitu benda yang katanya tidak boleh diganggu, tidak boleh dirubah. Dan itu sangat kuat hingga sekarang ini. Nah, yang kita lihat di situ ada daun kelapa yang sudah mengering, yang digunakan pada saat upacara pelas beberapa waktu yang lalu. Nah, yang putih-putih pada patung itu adalah pupur yang terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan kunyit. Itu dinamakan tampong tawar. Jadi bagi mereka yang mengadakan upacara pelas, maka semacam keharusan mereka harus dikenakan tampong tawar ini sedikit, apakah itu pada dahinya, bisa juga pada punggung tangan. Misalkan ada pejabat-pejabat yang dihormati datang berkunjung ke sini, nah biasanya dilakukan seperti itu. Itulah informasi yang didapatkan oleh rekam wisata dalam rangka mengunjungi tempat ini. Situs Sentawar ini tepat berada di tepi Sungai Mahakam, sehingga kita dapat melihat kapal yang baru lalang hilir mudik. Nah, ini gerbang yang dari sungai. Rekan-rekan sekalian, kita akhiri kunjungan kita ke situs Sentawar. Sampai jumpa pada liputan berikutnya. Terima kasih.